Hai semuanya, yang muda, senior, yang sudah kerja, yang masih kuliah, sekolah, dan yang sudah pensiun bahkan. Ini adalah era pandemi, jadi kalian gak ada alasan untuk gak tahu sama sekali tentang keuangan. Dasar-dasar keuangan harus kalian pahami. So don't skip this video. Yang belum tahu latar belakang aku, kalian bisa lihat video yang ada di deskripsi ini. Jadi guys, di era pandemi ini banyak banget yang kewalahan tentang keuangan. It's big no-no. You have to be smart. Sebetulnya simple banget. Kalian harus tahu pendapatan dan pengeluarannya. Dan sumber pendapatan kalian itu dari mana aja sih? That's so simple, right? Oke, sekarang kita list up aja apa aja kemungkinan sumber pendapatan kita. Yang pertama adalah pekerjaan tetap. Misalnya kalian bekerja di suatu perusahaan atau kalian yang punya usaha sendiri. Yang kedua adalah pekerjaan tambahan di samping pekerjaan tetap kalian, atau yang sering disebut side job. Misalnya kalian seorang karyawan, tapi kalian juga punya usaha online. Itu termasuk sumber pendapatan yang nomor 2. Yang berikutnya adalah pekerjaan part-time. Kalian yang memiliki pekerjaan part-time, kalian harus lebih berhati-hati, lebih mawas diri karena ada celah bahwa kalian bisa digantikan sewaktu-waktu. Yang keempat adalah dana pensiun. Yang kelima adalah dana dari orang tua untuk anaknya yang masih belum bekerja. Dana dari anak untuk para orang tua yang sudah tidak lagi bekerja. Buat kalian yang sudah punya pekerjaan tetap, kalian harus bersyukur banget. Apalagi kerjaan yang di perusahaan atau usaha yang tidak terlalu terdampak pandemi ini. Eits, tapi kalian jangan happy dulu ya guys. Kalian harus tetap waspada. Jadi buat semuanya, ini rambu-rambu dari aku. Ada 3 rambu-rambu utama yang kalian harus pahami betul-betul. Ya paling enggak ini adalah basic keuangan. Yang pertama, jangan menambah hutang, terutama yang bersifat kesenangan. Perlu di-remind di benak kita bahwa yang namanya bunga itu pastinya naik terus. Gak bijak kalau kalian tetap menambah hutang, apalagi yang bersifat nice to, bukan yang have to. Contohnya bisnis yang harus kalian biayai. Untuk bisnis pun ini, bagi yang ingin memulai bisnis, kalian harus sangat berhati-hati dan perlu banyak-banyak pertimbangan, terutama aspek-aspek risikonya. Kalian harus betul-betul nilai. Jadi lebih detailnya akan aku bahas terkait hal ini di video-video aku berikutnya. Jadi intinya dengan menambah hutang, maka beban tersebut juga ikut bertambah. Beban di sini adalah beban pengeluaran pastinya. Padahal semua yang kalian keluarkan itu sebetulnya bisa ditunda. Jadi, kalian tuh harus benar-benar memastikan dulu kondisi keuangan kalian tuh betul-betul bisa membiayai pengeluaran tersebut.
baru kalian boleh membeli sesuatu tersebut. Misalnya nih, HP yang baru, yang lagi hits, kalian tuh sangat-sangat pengen banget punya HP itu, kalian bisa tunda kok sampai kalian tuh punya dananya gitu loh. Ya memang sih kalian akan beli HP yang sudah nggak lagi hits lagi, tapi itu kalau kalian beli HP tersebut itu pakai cicilan ya, pakai hutang, itu akan sangat-sangat berisiko ketika sumber pendanaan kalian itu nggak pasti gitu loh. Yang berikutnya adalah prioritaskan cicilan yang sudah terlanjur ada dan juga kebutuhan primer. Karena rata-rata harga semua kebutuhan itu naik, jadi dengan pendapatan yang kalian punya, kalian bisa mencukupi kebutuhan primer dan cicilan yang sudah ada itu bisa kebayar. Apa aja sih yang masuk kebutuhan primer? Yang pertama adalah pakaian. Yang kedua pangan, yang ketiga adalah tempat tinggal. Nah, kebutuhan primer ini bisa menjadi kebutuhan yang nice to loh, bukan have to. Maksudnya apa sih? Jadi kalian itu sebetulnya bisa mencukupkan kebutuhan-kebutuhan primer ini itu yang standar aja. Misalnya kayak makan setiap hari harus pakai karbohidrat, pakai lauk pauk, terus sayur-sayuran. Tapi kalian itu waduh pingin jajan, pingin nge-mall, akhirnya kalian harus keluarin uang lebih gitu loh. Padahal semua itu bisa dihemat. Kalian bisa take away, kalian bisa beli via aplikasi, dan itu makanan-makanan yang sehat, misalnya sayur-sayuran yang ya standar lah ya kalian untuk bisa mencukupkan kebutuhan sehari-hari kayak gitu loh. Terus yang berikutnya, yang gak kalah pentingnya adalah persentase ideal alokasi pendapatan kalian. Kalau aku pribadi, aku lebih struck dengan konsep 10, 20, 30, dan 40. Dan kalian bisa lihat juga di link yang ada di deskripsi ini. Jadi 40% dari penghasilan kita itu bisa diistilahkan dengan porsi utama. Porsi utama ini untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kita, misalnya makan, transportasi, biaya listrik, air, pulsa telepon, dan pakaian. Di porsi ini kita alokasikan juga untuk hobi atau rekreasi ya guys. Nah, kalau di era pandemi ini, dana hobi dan rekreasi ini bisa kalian alokasikan untuk dana darurat. Jadi kalian bisa nggak sering-sering rekreasi kan pastinya, karena adanya pembatasan-pembatasan yang ada saat ini. Nah, dana darurat ini itu kalian taruh di bank. Jadi kalian bisa tarik sewaktu-waktu ketika kalian sangat-sangat membutuhkan. Selanjutnya, 30% dari penghasilan kita aku istilahkan sebagai porsi nyicil. Misalnya cicilan usaha, KPR, kredit kendaraan bermotor. 20% dari penghasilan kita aku istilahkan sebagai porsi nabung. Nah, nabung ini sangat penting ya guys. Aku akan share juga di video aku berikutnya tentang menabung yang baik. Jadi, nabung di sini itu yang pasti kalian bisa hidup lebih baik lagi. Jangan sampai ketika perlu sesuatu kalian tuh nggak punya dana sama sekali, karena semua pendapatan kalian alokasikan untuk cicilan dan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi tabungan ini misalnya nih berupa deposito, emas batangan, tabungan pendidikan anak, asuransi, juga produk investasi
yang ada di pasaran saat ini. Porsi terakhir, yaitu 10% dari penghasilan kita, itu disebut sebagai porsi kebaikan. Misalnya kewajiban keuangan dalam beragama, contohnya zakat. Kesimpulan dari video ini, kalian harus bisa survive dalam segala situasi. Jadi nggak ada alasan lagi kalian nggak mau tahu sama sekali tentang keuangan. Dan misalnya berhubungan dengan background kalian yang bukan keuangan, kalian wajib tahu basic-basic keuangan tersebut untuk bekal kalian sehari-hari. Oke, thanks for watching. Jangan lupa lihat video-video aku tentang keuangan yang lain. Di sana sangat simple penjelasannya, mudah banget buat kalian bahkan yang bukan berasal dari bidang keuangan mungkin. See you on next video. Bye.